Ngomongin adaptasi anime dan episode 7 yang fokus utamanya adalah backstory akrobatik Silky, bagi gue ini adalah episode yang sangat indah. Cara directing, visual, animasi dari awal sampai akhir disampaikan dengan sempurna buat gue dan gak ada minus-minusnya. Gue suka banget sama pendekatan yang dipakai pada episode 7 ini pas menceritakan backstory Acro Silky. Pendekatan cerita pada episode ini minim dialog dan minim narasi, dengan fokus utamanya adalah penyampaian cerita dengan visual yang ditawarkan pada episode ini. Audiens diberikan cerita menggunakan visual dan animasi yang ditunjukkan, dan audiens pun harus merangkai cerita tanpa narasi apapun. Pendekatan backstory akrobatik Silky bisa dikategorikan sebagai teknik penyampaian cerita menggunakan show don't tell, yang arti literalnya itu tunjukkan dan jangan katakan. Dan itu yang terjadi pas episode 7 dan lu gak ada narasi apapun itu pas flashbacknya, yang ada lu cuma ngeliat itu ada animasi apa, visualnya kayak gimana, terus juga ya sama background music tanpa ada penjelasan apapun. Dan itu namanya teknik show don't tell. Kalau nggak kebiasa sama pendekatan cerita show don't tell, mungkin perlu ngebiasain diri. Misalnya kalau lu jarang ngikutin cerita menggunakan teknik show don't tell, mungkin lu gak bakal ngeh gitu sama ceritanya, dan lu perlu rewatch, perlu reread kalau buku ataupun ya game, mungkin perlu replay atau juga ya minta penjelasan sama pihak yang paham sama ceritanya. Kenapa perlu ngebiasain diri? Karena lagi-lagi cerita itu minim narasi yang menjelaskan kejadian apa sih yang di dalam cerita itu secara gamblang. Audiens dituntut untuk merangkai ceritanya sendiri, dan cerita itu kesannya kalau pakai pendekatan show don't tell ini kayak puzzle. Lu harus merangkai puzzle itu, lu nyambungin, dan akhirnya oh ceritanya kayak gini, puzzle-nya setelah lu sambungin kayak gitu. Dikarenakan minimnya guide yang berbentuk narasi penjelasan cerita untuk penjelasan cerita tersebut, audiens beneran harus mikir. Gue jujur ke scroll di sosmed sama buka konten gue yang bahas episode 7 dan di short tuh ada yang ngejelasin dia kayak kebingungan sih kenapa sih penjelasannya minim banget, itu nggak ada narasinya, dan emang directingnya stylenya kayak gini, pendekatan show don't tell kasarannya. Bedanya kalau di manganya penjelasannya itu lebih dinarasikan, sedangkan anime itu ngambil jalan yang berbeda dibanding manganya. Dan buat gue pribadi, keduanya itu nggak masalah karena keduanya berusaha menggunakan penyampaian cerita yang maksimal di mediumnya masing-masing. Cuman buat gue pribadi, gue ya prefer ya animenya yang bagi gue sangat nge-enhance apa yang ada di source materialnya. Mungkin yang kebingungan sama isinya ya, intinya menurut gue ya nggak kebiasa aja sama pendekatan cerita show don't tell kayak gini, dan perlu ngebiasain diri kayak ngikutin cerita yang pakai pendekatan serupa aja. Jujur gue pribadi kebiasa sama pendekatan show don't tell ini karena gue ini gamer, dan game yang gue mainin, apalagi kalau game open world, rata-rata itu kan biasanya explore dunia itu ada kejadian apa. Semisal gue ke reruntuhan gedung, itu di dalam kejadian apa, kayak misalnya gue ngeliat gedung ini kayak gini tuh kenapa, misalnya ada kayak puzzle-nya atau apalah, akhirnya gue paham oh ternyata kejadian di gedung ini itu apaan lah. Dan salah satu contoh game yang stuck banget menggunakan pendekatan show don't tell itu Portal, yang gue suka banget ceritanya, dan gue sangat merekomendasikan lu pada buat coba mainin duologi Portal. Atau ada juga tuh film yang ngaco banget yang beneran bikin gue bingung, bikin gue mumet sama pendekatan show don't tell-nya. Gue rasa film yang namanya itu The Lighthouse ini termasuk kategori ini. Itu film acid trip banget dan mumet banget, tapi kalau lo mau coba film eksperimental itu silahkan. Tapi kalau buat contohnya di perwibuan apaan ya tentu aja kan dari tadi gue ngomongin ceritanya akrobatik Silky di animenya, dan tapi contoh lainnya salah satu yang paling populer belakangan ini adalah manganya Tatsuki Fujimoto. Iya, lagi-lagi video ini ujungnya propaganda Tatsuki Fujimoto karena gue sebagai fanboynya juga. Tapi ini contoh yang paling make sense, paling populer, dan kemungkinan lu pada tahu lah dia siapa. Anyway, gue nyebut Tatsuki Fujimoto obviously gue ngerasa karena dia sering banget pakai pendekatan show don't tell ini, yang dimana itu kalau lu baca manganya dia banyak banget puzzle-puzzle yang perlu lu rangkai sendiri kalau lu ngikutin manganya Tatsuki Fujimoto. Narasi cerita di manganya itu kadang minim banget, kayak minim dialog banget, dan bahkan ada chapter yang dialognya itu hampir nggak ada. Bahkan ada chapter yang nggak pakai dialog sama sekali. Yang gue baca itu cuma ngeliat gambar dan ngerangkai tiap gambar itu ada apaan sih maksudnya. Sehingga apa ya, Tatsuki Fujimoto sering banget menggunakan pendekatan show don't tell di manganya. Kalau lu baca manganya itu, lu harus merangkai, memahami ceritanya sendiri menggunakan puzzle yang ada di dalam cerita itu, dan emang tuntutannya itu ya rada mikir karena ya penjelasan ceritanya itu dalam tanda petik nggak disuap
disuapin. Gak disuapin menggunakan narasi yang 100% mutlak menjelaskan kondisi sebenarnya di cerita itu ada apaan. Pada akhirnya penutup dari gue tentang penjelasan teknik cerita show don't tell di perwibuan in general deh ya. Ini tuh ada pendekatan cerita yang emang minim penjelasan secara gamblang menjelaskan cerita tersebut kejadiannya apa. Dan audiens dituntut buat merangkai cerita tersebut tersendiri dari puzzle yang ada. Mungkin kalau nggak kebiasa lu bakal kebingungan gitu loh sama pendekatan kayak gini karena ya minim narasi, minim dialog gitu-gitu. Pokok elemen cerita yang menjelaskan kejadian 100% di dalam cerita itu apaan sih. Buat gue pribadi yang kebiasa dan lumayan sering kena pendekatan cerita show don't tell ini, bagi gue ini pendekatan buat penyampaian cerita yang lumayan menantang gitu dan seru aja gitu. Gue ngerangkai puzzle ini tuh kayak gini, jadi teorinya mungkin ini, terus kalau disambungin ternyata kejadiannya kayak gini gitu. Itu gue suka aja sih karena aspek menantangnya itu bikin gue mikir deh itu. Mungkin lo pada yang kau kebiasa, saran gue coba biasain aja sih gitu. Mungkin dari anime atau manga yang menggunakan pendekatan show don't tell, nonton film, main game atau apa, pokok ini salah satu teknik penulisan cerita yang lumayan gue suka karena bikin gue mikir aja gitu loh. Anyway, itu aja deh buat pendekatan teknik penyampaian cerita show don't tell. Bye.